Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnaika Safira dengan NIM C1C022080. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi akuntansi syariah saya yang berjudul pengertian akad musyarakah, jenis akad musyarakah, dasar syariah, penetapan akad nisbah dalam musyarakah, perlakuan akuntansi menurut PSAK 106, ilustrasi kasus musyarakah, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian akad musyarakah, yang mana akad kerjasama dan bagi hasil antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Masing-masing pihak kontribusi modal atau dana atau mal. Hak, kewajiban, resiko, keuntungan ditanggung bersama. Nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan. Istilah lain syirkah, yang mana percampuran atau persekutuan, di mana fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000, pembiayaan kerjasama, kontribusi dana, keuntungan dan resiko tanggung jawab bersama. Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Musyarakah bagian dari pembiayaan perbankan syariah dan transaksi pengumpulan dana dan penggunaan modal, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Materi selanjutnya itu jenis akad musyarakah. Menurut Muhammad tahun 2008, yang pertama itu syarikah al-milk, yang mana kepemilikan bersama tanpa perjanjian resmi, muncul karena warisan atau perolehan bersama. Contohnya tanah warisan, hasil dibagi ahli waris, jenisnya ikhtiar atau kehendak pihak, dan jabar atau tanpa kehendak, misal warisan. Yang kedua itu ada sirkah al-uqud, yang mana akad kerjasama kelola harta dan risiko bersama, kontraktual partnership, perjanjian investasi bersama, untung dan risiko bersama. Jenisnya yang pertama itu ada syirkah mufawadah, kontrak kerjasama setara atau dana kerja tanggung jawab bagi hasil. Yang kedua itu ada syirkah inan, kontrak kerjasama tidak harus setara atau dana kerja bagi hasil sesuai kesepakatan. Yang ketiga itu ada syirkah wujuh, kontrak kerjasama tidak harus secara berdasarkan reputasi atau keahlian bisnis, beli, kredit, jual tunai bagi hasil sesuai jaminan. Yang terakhir itu ada syirkah amal, kontrak kerjasama seprofesi berbagi keuntungan, contohnya arsitek dan penjahit. Materi selanjutnya itu dasar syariah, yang mana yang pertama itu ada Al-Quran. Maka mereka berserikat pada sepertiga, surat An-Nisa ayat 12. Yang kedua itu ada sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, surat Sad ayat 24. Yang kedua itu ada al-hadis, yang mana hadis qudsi Abu Daud, Allah pihak ketiga dalam syirkah selamat tidak ada khianat, Allah keluar jika ada khianat. Yang ketiga itu ada ijma, konsensus ulama terhadap legitimasi masyarakat. Materi selanjutnya itu penetapan akad nisbah. Pembagian keuntungan profesional sesuai modal. Yang pertama itu ada keuntungan dibagi sesuai profesi modal, tidak memandang jumlah pekerjaan. Dan yang kedua itu ada modal lebih besar, laba lebih besar. Pembagian keuntungan tidak profesional dengan modal. Yang pertama itu ada mempertimbangkan modal, tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, waktu kerja. Yang kedua itu ada mitra ahli kuat boleh minta bagian lebih. Contohnya nisbah 50/50, 70/30 atau proporsional modal. Perlakuan akuntansi menurut PSAK 106, yang mana yang pertama itu ada mitra aktif, yang mana mengelola usaha masyarakat, dan yang kedua itu ada mitra pasif, tidak ikut mengelola, biasanya lembaga keuangan. Yang terakhir itu ada ilustrasi kasus masyarakat, yang mana pembiayaan masyarakat kas atau permanen. Yang pertama itu ada pembiayaan bisa dalam bentuk kas, setara kas, atau aktifan non kas. Yang kedua itu ada kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Contohnya transaksi yang pertama itu ada Bank Muslim Syariah dan PT Prayoga. Pembiayaannya yaitu 100 juta rupiah di bank dan 150 juta rupiah di PT. Proyek 3 bulan, nisbah 40/60. Pembuatan jurnalnya atau bank pembiayaan masyarakat
di debit dan di kasnya itu uang 100 juta. Biaya akadnya contohnya biaya notarisnya Rp200.000, jurnal bank, uang muka masyarakat di debit dan kas di kredit itu 200 juta rupiah, 200.000 rupiah. Yang ketiga itu ada jika menambah pembiayaan atau pembiayaan masyarakat di debit dan uang muka akad masyarakat di kredit itu 200.000 rupiah. Nah, kesimpulannya itu adalah masyarakat adalah akad kerjasama yang saling menguntungkan. Prinsip utama bagi hasil dan bagi rugi secara adil. Pentingnya kesepakatan yang jelas di awal akad. Masyarakat mendorong kemitraan dan keadilan dalam bisnis. Ambil poin B. Contohnya menurut Fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000, pengertian al-syirkah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam masyarakat, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.